Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang modul yang kemarin Bu Guru berikan, tentang bab himpunan. Yang pertama, kita pelajari pengertian himpunan. Himpunan adalah kelompok atau kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jelas ada anggotanya. Jadi harus ada anggotanya. Anggotanya bisa disebutkan dengan jelas. Jika tidak ada anggotanya atau anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka bukan himpunan. Ya, ada himpunan, ada bukan himpunan. Kalau himpunan bisa didefinisikan dengan jelas anggota-anggotanya. Kalau bukan himpunan, tidak bisa didefinisikan dengan jelas anggota-anggotanya. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Kalimat ini bisa dinyatakan anggotanya karena kita tahu apa saja hewan yang berkaki 4. Jadi bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi kalimat ini merupakan himpunan karena anggotanya jelas. Jika kita sebutkan anggotanya, kita pakai kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal, bukan yang ini. Yang ini namanya kurung kurawal. Ciri-ciri dari himpunan. Kita sebutkan anggotanya. Ada sapi, kambing, kucing, kuda, anjing, titik. Ini masih ada banyak lagi hewan yang berkaki 4. Contoh yang kedua. Kumpulan anak yang pandai. Apakah bisa disebutkan anggotanya? Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Jadi kalimat ini tidak jelas. Tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi bukan himpunan. Karena tidak jelas anggotanya. Siapa saja anak yang pandai itu. Jadi ada himpunan, ada bukan himpunan. Sekarang ada beberapa kalimat. Manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang merupakan bukan himpunan? Sekarang kita jawab satu-satu. Kumpulan hewan mamalia. Hewan mamalia, apakah bisa disebutkan anggotanya? Bisa. Jadi ini himpunan atau bukan himpunan? Ini adalah himpunan. Karena bisa, alasannya karena anggotanya jelas atau karena dapat didefinisikan dengan jelas. Itu alasannya. Yang kedua, kumpulan buah yang lezat. Lezat. Setiap orang beda ya. Buah yang lezat itu mana saja? Setiap orang itu beda. Jadi ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka bukan himpunan. Alasannya karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas, karena anggotanya tidak jelas. Yang ketiga, kumpulan guru-guru MTS yang berusia di bawah 30 tahun. Atau kita ganti MTS-nya jadi SMP. Guru pasti ada datanya. Jika kita tahu data tanggal lahir guru, pasti kita tahu usianya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu. Tapi ini kalimatnya jelas. Kita bisa menjawabnya jika kita mengetahui datanya. Ya. Ini merupakan himpunan. Karena anggotanya bisa disebutkan atau karena bisa didefinisikan dengan jelas atau karena anggotanya jelas. Ya, alasannya
Bisa bermacam-macam, tapi sama saja maksudnya. Yang keempat, kumpulan siswa yang pintar. Pintar itu ranking berapa ya? Pintar itu yang seperti apa? Nah, setiap orang itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda, nggak pasti. Siswa itu pintar. Jadi ini kurang jelas kalimatnya. Jadi kumpulan siswi-siswi yang pintar adalah bukan himpunan. Alasannya karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas atau anggotanya tidak jelas. Tidak bisa disebut anggota-anggotanya. Yang kelima, kelompok bilangan prima. Nah, ini jelas banget ya. Prima itu apa saja? Prima itu mulai dari 2, 3, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang mempunyai 2 faktor ya. Udah pernah kalian pelajari di waktu sekolah dasar juga. Jadi, kelompok bilangan prima merupakan himpunan. Alasannya, karena bisa didefinisikan dengan jelas. Karena anggota-anggotanya jelas. Karena bisa disebut anggota-anggotanya. Nah, itu merupakan pengertian dari himpunan. Jadi kita harus tahu kelompok atau kalimat itu merupakan himpunan atau bukan himpunan. Setelah kita mengetahui definisi himpunan, nah, setiap himpunan pasti ada anggotanya. Nah, kita pelajari anggota himpunan. Yang pertama, himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Nama himpunan biasanya ditaruh di depan. Depan itu huruf kapital biasanya A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, setiap himpunan mempunyai anggota atau elemen. Elemen itu notasinya E, seperti ini. Tulisnya gini. Ini merupakan anggota atau elemen. Himpunan dinyatakan dengan kurung kurawal. Nah, tadi ini namanya kurung kurawal, bukan pakai kurung biasa, ini bukan. Pakai gini itu salah juga. Harus pakai kurung kurawal seperti ini kalau himpunan. Contoh, himpunan nama-nama hari. Kita tulis dalam bentuk himpunan, ada nama himpunannya. Misalkan nama himpunannya itu A komplement, berarti misalkan nama himpunannya itu A kapital. Ya, tulis A sama dengan kurung kurawal. Himpunan nama-nama hari. Ini kalau dibaca A adalah himpunan nama-nama hari. Kalau disebutkan anggotanya, A sama dengan kurung kurawal. Nama-nama hari itu apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tutup kurung kurawal. Anggota himpunan notasinya E, elemen. Ini anggota himpunan. Bukan anggota himpunan berarti elemen dicoret. Ini namanya bukan elemen. Contoh, B adalah B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Apa saja ya bilangan genap kurang dari 10? Kita tulis dulu di sini. Bilangan genap kurang dari 10. 2, 4, 6, 8. Sudah. Kurang dari berarti tidak sampai 10. 10-nya nggak usah ditulis. Jadi sampai 8. Jadi 2 elemen B. 2 anggota B. Ya, ini. Terus 4 anggota B. 5, karena 5 bukan bilangan genap kurang dari 10, nggak ada di sini. Berarti 5 nulisnya bukan elemen dari B. Ya. 6 elemen dari B, karena ada di sini dan merupakan genap ya, genap kurang dari 10.
9, bukan genap, kurang dari 10. Jadi bukan elemen, bukan anggota. 10. 10 bukan. Tidak ada di sini 10, jadi bukan elemen B. Bukan anggota bukan anggota himpunan B. Jadi 2 anggota himpunan B, 4 anggota himpunan B, 5 bukan anggota himpunan B, 6 anggota himpunan B, 9 bukan anggota himpunan B, 10 bukan anggota himpunan B. Lanjut, banyaknya anggota himpunan notasi itu ditulis NA. Itu kalau nama himpunannya A. NB kalau nama himpunannya B. NC kalau nama himpunan C. Sesuai nama himpunannya. Depannya NNN ya. Contoh, himpunan huruf-huruf vokal. Misalkan nama himpunannya itu D. D sama dengan huruf-huruf vokal apa saja? Kurung kurawal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Dikasih koma ya. D sebagai nama himpunannya. Banyaknya himpunan D ada 5. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti ND sama dengan 5. Banyaknya anggota D adalah 5. Nah, ini menyatakan banyaknya anggota. Lanjut ke halaman berikutnya. Kita isi ya. Banyaknya himpunan berikut dengan menggunakan kurung kurawal dan nyatakan himpunan berikut dengan menyatakan kurung kurawal dan tentukan banyaknya anggota menggunakan notasi. Nanti jawabnya seperti contoh. Contoh. A adalah himpunan warna bendera Indonesia. Jika kita tulis dalam bentuk himpunan menggunakan kurung kurawal, berarti A, karena ini A sama dengan kurung kurawal warna bendera Indonesia. Ini dibaca A adalah himpunan warna bendera Indonesia. Kalau disebutkan anggotanya, berarti nulisnya A sama dengan kurung kurawal bendera Indonesia merah dan putih. Ini menyebutkan anggotanya. Harus ada kurung kurawalnya. Terus banyaknya anggota, notasinya NA. Karena ini A. Ada 2. Jadi sama dengan 2. Selesai. Seperti ini. Kita jawab satu persatu. D adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 15. Berarti nulisnya D sama dengan kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 15. Udah. Sekarang kita tulis anggota-anggotanya. Bilangan cacah itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sudah. Kurang dari berarti 15, nggak usah ditulis. Kemudian ND. ND-nya berapa? Ini ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. ND-nya 14. Nah, ini jawaban yang A. Sekarang kita jawab yang B. Kita jawab yang B. M adalah huruf pembentuk kata matematika. Nah, ditaruh di mana yang jawabannya? Huruf pembentuk kata matematika. Berarti M sama dengan kurung kurawal huruf pembentuk kata matematika.
tutup kurung kurawal. Kita sebutkan anggotanya. Nama anggotanya M, kurung kurawal, ada M, ada A, T, E, M, A, T, I, K, A. Matematika. Ini disebutkan anggota-anggotanya. Pakai koma. Benar atau salah? Salah ya. Kalau ada yang sama, ditulis satu saja. Ini M, sudah ada M, nggak usah ditulis. Ini nggak usah ditulis, nggak usah. Kemudian apa lagi? Ini. Jadi, M itu anggotanya M, A, T, E, K. Matek. Oh, I. I di sini sama K. Jawaban ini salah. Harusnya seperti ini. Kalau ada yang sama, ditulis satu saja. Jadi kalau disebutkan anggotanya, huruf pembentuk kata matematika adalah M, A, T, E, I, K. Jelas ya? Sekarang N, karena ini M besar. Banyaknya anggota M, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selesai. Sekarang yang C. Jadi yang B, sekarang yang C. Yang C, N adalah himpunan bilangan asli yang merupakan faktor dari 18. Jadi N sama dengan kurung kurawal, bilangan asli yang merupakan faktor dari 18. Tutup. Jadi, anggotanya apa saja? Faktor dari 18 itu yang bisa membagi 18. Ada 1, ada 2. Untuk mencari faktor dari 18, untuk mempermudahnya, 18 itu bisa dijadikan 1 kali 18. 2 kali 9. 3 kali 6. Ada lagi? Gak ada. Jadi ini faktornya. Yang bisa membagi 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Selesai. Ini faktor dari 18. Bilang-bilangan yang bisa membagi 18. N. Banyaknya anggota N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini cara menjawabnya. Yang seterusnya nanti dikerjakan sendiri ya. Sekarang kita jawab yang kedua. Yang kedua ini soalnya kurang. Harusnya ada lanjutannya. Salin dan isilah dengan lambang elemen atau bukan elemen pada titik berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya yang nomor 2, ini kita tambahi seperti ini ya. A anggotanya ini, B anggotanya ini, P anggotanya ini, Q anggotanya huruf kapital. Nah, kita mulai menjawab. Diisi elemen atau bukan elemen. Sekarang A. 3, A. 3 itu elemen atau bukan elemen. Anggota atau bukan anggota dari A. A ini apakah ada angka 3? Tidak ada. Berarti 3 bukan anggota atau bukan elemen dari A. B. Yang B sekarang. 0, A. 0 itu anggota atau bukan anggota dari A? Di sini ada 0. 0 ini merupakan anggota dari A. Berarti 0 elemen A. Berikutnya, 72, B. 72. Apakah ada di B? Tidak ada. 72 itu ada di A. Berarti 72 bukan elemen atau bukan anggota dari B.
bukan anggota B. Sekarang 54. Nah, di sini juga nggak ada 54. Jadi 54 juga bukan elemen dari B. Selanjutnya, A titik-titik P. A di sini ada. A merupakan anggota dari P. Jadi A elemen P. U titik-titik Q. U titik-titik Q. U itu ada di P ya. U itu anggota dari P. Kalau Q kan huruf kapital. Berarti U bukan anggota Q. U bukan elemen Q. T apakah anggota dari Q? T huruf kapital. T adalah, ini salah ya, ini harusnya konsonan. Oke, konsonan itu selain vokal, jadi B, C, D, dan seterusnya. Ya, T merupakan konsonan berarti himpunan, anggota himpunan, elemen. N merupakan anggota P. N bukan anggota P karena nggak ada di P. Jadi bukan anggota. Seperti ini. Udah bisa ya? Mudah. Sekarang yang ketiga. Soal nomor 3. Nyatakan benar atau salah setiap kalimat berikut ini. 2 anggota dari 0, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2. Berarti 2 adalah anggota dari himpunan ini. Jadi ini benar. 4 bukan anggota dari himpunan ini. Salah. Karena 4 ada di sini, harusnya kan anggota. Di sini ditulis bukan anggota atau bukan elemen. C. 8 elemen atau anggota bilangan genap. Benar. Kilometer bukan anggota satuan panjang. Satuan panjang itu kan meter, sentimeter gitu. Kilometer juga merupakan satuan panjang. Jadi ini salah. 2 anggota dari 252. Salah. Karena di sini nggak ada angka 2. Ini yang di sini itu 252, bukan 2. Jadi salah. Oke, sudah selesai pembahasan yang kemarin. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.